Oh, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Juli Sulawanto. Kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit sirkuit training ya, sirkuit training untuk ya bisa juga sih untuk persiapan pertandingan, bisa juga untuk apa sehari-hari gitu. Jadi saya akan memainkan 6 sirkuit yang satu alatnya itu kita mainkan selama 30 detik. Jadi kalau 30 detik kali 6 berapa ya? Jadi sekitaran ya, sekitar apa namanya? Kita bermain sekitar 3 menit. Jadi hitungannya itu udah satu round untuk bermain 3 menit gitu ya. Oke, check it out. From Indonesia, Sule. Usia segini masih tahu buat kamu sudah mudah. Baik, untuk yang pertama saya sudah menyiapkan bar ya dengan beban ya, barbel ya. Ini beban yang saya pakai adalah 20 kilo. Sedangkan yang kedua saya menggunakan 2 buah dumbbell. Dumbbell ini saya gunakan satunya 7,5 kilo. Serta yang ketiga saya menggunakan plate. Plate di sini bebannya 10 kilo. Lalu saya menggunakan medicine ball ya. Medicine ball ini beratnya 7 kg. Lalu di sini ada dumbbell lagi, dumbbell seberat 25 kg. Dan tentunya satu buah sansak. Oke, Father. Itu tadi peralatan-peralatan yang saya gunakan. Itu ada berapa? Ada 6 ya, 6. Jadi kita mainkan satu alatnya itu 30 detik. Jadi total satu sirkuit itu kita memainkan selama 3 menit. Itu hitungan satu round dalam pertandingan stand up. Oke. Nah, saya akan berikan contoh bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Oke, yang pertama adalah cara menggunakan barbel ini. Barbel dengan berat 20 kg. Jadi beratnya ini bisa disesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Jangan memaksakan terlalu berat, juga jangan terlalu ringan gitu. Sehingga kita bisa melatih otot-otot kita dengan cukup baik. Juga kardio. Oke, deadlift ya. Kita gunakan teknik angkat deadlift. Oke, perhatikan pada saat mengangkat jangan bongkok ya. Mata dibuang belakang, turunkan punggungnya, perutnya turunkan. Sehingga posisinya membusung gitu ya. Ini menghindari cedera di punggung. Oke. Kita mainkan. Oke, angkat. Oke, selama 30 detik, kemudian kita akan berikan jeda waktu sekitar 5-10 detik. Jangan terlalu lama, 5-10 detik maksimal. Kita pindah ke permainan berikutnya. Oke, lanjut ke permainan kedua. Ini adalah sepasang dumbbell. Beratnya satunya 7,5 kilo. Sama seperti tadi, kamu bisa menyesuaikan dengan kemampuan kamu. Jangan bermain terlalu ringan, juga jangan bermain terlalu berat. Oke, kita jerk ya, jumping jack ya. Dari sini melompat dan mendorong dumbbell ke atas, press. Oke. Nah, perhatikan cara kaki saya melompat, tidak ditutup, tapi cukup biasa saja dengan bukaan seperti ini. Kemudian atur irama press dan lompatan kaki supaya teratur. Baik, selanjutnya kita gak bermain plate. Kita akan memegang plate posisi depan, kemudian kita akan memutar plate ke belakang kepala. Bisa kita lakukan 1 kali bolak-balik atau 2 kali bolak-balik atau 4 kali bolak-balik, terserah, selama 30 detik. Saya melakukannya 1 putaran, bisa juga 2 putaran ya. Lagi. Oke, santai ke belakang. Putar ke belakang, putar ke belakang. Oke, selanjutnya kita akan bermain medicine ball ya. Kita akan twist ke arah samping dan ke atas. Kalau ada dinding ke dinding, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Kita dikit, saya kebetulan ada catch nyender dikit, taruh di depan perut, kemudian kita lempar sekuat-kuatnya ke bagian sisi dan kiri dan kanan tubuh kita sambil memutar pinggang, lempar jauh, banting ya.
Demikian. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke dumbbell yang satu lagi yang beratnya di sini saya pakai 25 kg ya. Ingat menyesuaikan berat. Oke, posisi kuda-kuda dibuka, kemudian dumbbell digantung, badan kita tegap ya. Lutut kita jangan samping ya, ke depan ya. Kemudian lakukan squat sebanyak-banyaknya. Buang napas pada saat naik. Oke, squat. Bisa juga kalau nggak ada dumbbell bisa pakai bar juga ya. Atau kalau kamu belum kuat menggunakan beban, kamu bisa menggunakan berat badan sendiri. Yang penting pada saat squat jangan ini. Jadi badannya pantat buang belakang, punggung masuk sama seperti tadi. Lakukan squat. Turun, naik. Turun, naik. Turun, naik. Oke, selanjutnya kita akan bermain sansak. Kita akan bermain force speed punch. Jadi pukulan speed hanya 4 pukulan seperti ini. Tuwagapat. Oke, kita lakukan yang speed dan power. Oke, contohnya seperti ini. Oke, speed dan power. Nah, baik, perhatikan posisi kaki saya pada saat saya memukul. Ini harus diimbangi dengan gerakan berlari kecil ya. Jadi jangan diam, kakinya harus berlari. Oke, itu tadi 6 jenis permainan yang kita lakukan selama 30 detik dengan istirahat ya sekitar 5-10 detik. Kita lakukan continue 1 round dulu, 1 putaran. Setelah setiap putaran kita boleh istirahat selama 1 menit. Kemudian kita lakukan putaran berikutnya, istirahat 1 menit, lanjut putaran berikutnya istirahat 1 menit. Ya minimal kalau masih belum ini kuat 2 dulu, nanti bertahap naik ke 3, naik ke 4, 6, sampai 10 kalau mampu. Oke, kita coba ya sekarang ya. Saya akan coba lakukan gerakan ini sepenuhnya selama 1 putaran. Kita lihat efeknya seperti apa. Namaku Rafa Mutiara, aku berperan sebagai Rafa, yaitu sebagai adiknya Kai Bill. Karakter aku di film ini itu egois, mau menang sendiri, tetap sama apa yang dia mau jalanin. Kameramen kita itu lucu banget. Jadi kadang kalau misalnya kita lagi syuting, kita ngeliat tanpa dia emang orangnya lucu kan, suka bercanda, dia humor. Tapi di saat emang dia lagi biasa aja diem dan kita mau acting, itu kadang buat kita ketawa dan buat kita nggak konsen sih gitu. Saya akan menggunakan boxing timer di aplikasi saya selama 30 detik. Istirahat setelah 30 detik saya beri istirahat selama 5 detik aja. Jadi saya harus segera pindah dari satu permainan ke permainan lain. Oke, seperti ini ya. Oke, kita akan start 30 detik. Oke.
Demikian tadi saya sudah melakukan satu set. Baru satu ya. Nampasnya udah seperti ini. Oke. Oke fighters, itu tadi salah satu bentuk sirkuit untuk latihan. Ini kombinasi ya, kombinasi antara power, muscle, dan cardio. Nah, ini sangat baik buat kamu seorang bela diri. Bisa melatih kekuatan sekaligus daya tahan dan speed. Sebenarnya latihan ini buat pemula atau yang menengah kemampuannya atau seorang atlet sekalipun ini bisa dilakukan. Cuma yang membedakannya nanti antara seorang pemula, antara orang yang sudah menengah dan atlet yang sudah artinya udah kemampuan fisiknya udah baik, itu beda dari satu kemampuan dia memainkan berat. Jadi beratnya bisa lebih daripada orang pemula. Yang kedua, speed. Nah, tentunya beda ya. Orang yang baru memulai latihan ini dengan atlet gitu pasti beda. Yang diharapkan dari latihan ini adalah selain bebannya juga maksimal kemampuan dia, kemudian speed. Ini penting. Jadi lakukan gerakan itu selama 30 detik sebanyak-banyaknya. Jadi kalau untuk melihat progres perkembangan latihan kamu, itu bisa kamu hitung. Misalnya tadi jumping jack itu berapa? Nah, jumping jack press itu misalnya awalnya kita cuma 20. Meningkat lama-lama dihitung mungkin bisa sampai 20 sampai 30. Minimal tuh per 1 detik itu satu gerakan. Kalau bisa lebih malah lebih baik. Itu berarti menunjukkan kemampuan kamu semakin meningkat. Nah, speed ini akan memperlihatkan bahwa kemampuan otot kamu semakin baik dari sisi power dan speed. Nah, jadi latihannya beda. Ketika misalnya saya nih, misalnya melatih di Camp Tiger Shark, semua saya berikan sama. Member, pemula, dan fighter itu kalau dia latihan gabung, itu saya berikan satu pola yang sama. Cuma bedanya apa? Bagi orang pemula, member yang biasa, biasanya melakukannya misalnya kuatnya cuma 10 kali. Tentunya fighter harus lebih dari itu. Bisa 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Kemudian misalnya baru setengah round yang pemula sudah tepar, udah kecapean. Yang atlet tentunya harus continue selama 1 round, menyelesaikan ini dengan baik, kemudian beristirahat selama 1 menit, kemudian selesaikan round berikutnya, begitu seterusnya. Sampai ke level selanjutnya adalah repetisi, jumlah set ya. Ya repetisi tadi jumlah angkatannya. Repetisi. Sekarang jumlah set. Nah, tentunya kalau pemula biasanya kalau saya kasih nggak usah 2 set deh, 1 set aja sebenarnya udah tepar kalau pemula ya. Kalau udah latihan agak lama mungkin 2-3 set masih kuat tapi dengan tempo yang masih perlahan. Nah, tentunya untuk seorang fighter apalagi yang nggak bertanding ya, melakukan ini tentunya dengan semaksimal mungkin. 1, repetisinya harus banyak, jumlahnya harus banyak, kemudian kecepatannya harus tinggi. Kemudian setnya ditambah. Biasanya kalau untuk fighter, biasanya saya memberikan sampai dengan 6 set. Ini baru 6 permainan. Bisa kita kali 2 atau kali setengahnya lagi. 6 jadi 9 atau 9 jadi 12. Itu bisa saja. Tergantung kita lihat kemampuan dan persiapan untuk apa nih atlet kita latih. Nah, sebenarnya dengan latihan seperti ini saja, rutin setiap hari, nggak usah setiap hari deh, 3 kali seminggu, selang-seling begitu. Ini sebenarnya udah sangat cukup untuk mempersiapkan kamu turun ke medan laga. Sangat cukup, tinggal nanti ditambah dengan latihan-latihan misalnya sandbag, kemudian padding, kemudian jogging, latihan sprint, kemudian sparring tentunya, itu tambahan. Tapi ini adalah bisa jadi latihan inti untuk kamu mempersiapkan diri, karena luar biasa ya. Kamu lihat tadi 1 set aja saya sudah gap-gapan gitu ya. Jadi kita bisa tingkatkan levelnya tergantung kemampuan dan untuk apa nih. Kalau cuma untuk sehat aja saya pikir segini cukup nih, 2-3 putaran cukup lah. Saya aja 1 putaran udah ngos-ngosan. Ini karena usia juga. Oke teman-teman, mudah-mudahan latihan ini berguna. Sebenarnya banyak lagi banyak lagi sirkuit-sirkuit yang bisa kita lakukan. Tapi ini adalah salah satu sirkuit yang bisa kamu lakukan di rumah dengan peralatan yang seadanya gitu. Kalau kamu nggak punya kayak tadi tuh nggak punya bar gitu ya, bar berpanjang, bisa aja tuh pakai karung beras gitu atau karung apa gitu. Atau misalnya bisa saja dengan menggunakan ban yang kamu ikat pakai kayu, kamu angkat. Pokoknya bisa menyesuaikan lah dengan alat-alat itu bisa. Yang penting kalau kita kreatif, kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di sekitar kita untuk menjadi sarana latihan kita. Oke, tetap semangat. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Salam. Fokus ya. Hidup.
Pade. Kakak bisa duduk di sini kan? Daerah sini itu orang yang punya. Siapa kita? Black Brother. Dari bos Rafa, Jackson. Kalau boleh lihat, kalian semua orangnya asik. Senyaka hampir sering